Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini, di pertemuan yang keenam kita bahas tentang pihak-pihak dalam perkara. Siapa saja yang bisa menjadi pihak di dalam perkara nanti akan kita bahas di sini. Ini perlu sebelum kita mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan atau haknya dilanggar atau mempunyai hak yang berada di orang lain itu bisa menjadi pihak dalam perkara di pengadilan. Jadi bisa setiap orang, bisa badan hukum. Nah, kenapa perlu untuk mengetahui pihak-pihak dalam perkara ini? Karena yang pertama, untuk menentukan siapa yang menjadi penggugat, kemudian siapa yang akan menjadi tergugat, atau siapa yang akan mengajukan permohonan kalau perkara itu adalah jenis perkara permohonan. Nah, kemudian juga untuk menentukan pihak yang mewakili ketika seorang anak yang belum dewasa atau yang berada di bawah perwalian atau berada di bawah pengampuan itu sedang berperkara atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Nah, dalam hal pemberian kuasa atau dengan menggunakan surat kuasa itu untuk menentukan siapa nantinya akan memberi kuasa, siapa yang akan tanda tangan di dalam surat kuasanya. Kemudian juga untuk menentukan siapa nanti yang akan mewakili badan hukum apabila badan hukum tersebut berperkara. Artinya kan badan hukum itu kan yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai orang. Badan hukum kan sifatnya abstrak. Tidak mungkin kan PT langsung mengajukan gugatan. Nah, PT itu siapa yang mewakili? Ya, nanti akan ada sesuai dengan anggaran dasar PT tersebut. Nah, ada tiga jenis pihak yang berperkara. Yang pertama adalah pihak yang secara langsung itu mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan. Ya, secara langsung mempunyai kepentingan. Yang kedua, pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan tetapi dianggap sebagai pihak yang benar. Sebenarnya dia itu tidak mempunyai kepentingan sama sekali tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir adalah pihak yang merupakan utusan atau wakil dari yang berkepentingan ini dalam hal badan hukum. Nah, yang pertama, pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara. Di sini misalkan kita contohkan perkara perceraian. Siapa yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini? Tentunya adalah suami atau istri. Selain suami atau istri berarti tidak bisa mengajukan perceraian terhadap perkawinan suami istri tersebut. Misalkan mertuanya mengajukan perceraian atas perkawinan anaknya atau mantunya, menantunya itu tidak bisa. Karena apa? Karena si mertua itu tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkaranya. Misalkan perkara hutang piutang atau wan prestasi. Pihak yang punya kepentingan langsung tentunya adalah debitur dengan kreditur. Kalau ada penjamin berarti nanti penjamin juga bisa menjadi pihak. Ya, penjaminnya adalah orang lain di luar dari debitur kreditur. Kalau penjaminnya adalah yang ada di situ ya berarti tidak perlu penjaminnya dimasukkan karena sudah masuk sebagai debitur. Kemudian yang kedua, pihak yang tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan ini contohnya adalah orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa. Orang tua ini kan tidak mempunyai kepentingan langsung tetapi seolah-olah dianggap sebagai pihak yang mempunyai kepentingan.
Misalkan harta anaknya ya, itu dijual atau anaknya itu mengalami kerugian. Nah, itu bisa mengajukan gugatannya diwakili oleh orang tuanya. Anak yang belum dewasa tersebut tidak bisa. Karena apa? Karena belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, anak yang belum dewasa itu harus diwakili oleh orang tuanya apabila salah satu orang tuanya masih ada. Atau anak yang belum dewasa yang masih di bawah perwalian, nah itu diwakili oleh wali. Nah, ini wali tidak mempunyai kepentingan langsung tetapi dianggap sebagai pihak kepentingan langsung. Kemudian dalam hal orang dewasa yang berada di dalam pengampuan, ya orang gila, orang yang sangat boros, yaitu diwakili oleh pengampunya. Jadi orang yang belum dewasa, kemudian orang yang berada di bawah pengampuan itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya atau oleh pengampunya. Di sini ya tadi sudah saya sampaikan orang tua, wali, pengampu tidak mempunyai kepentingan langsung tetapi dianggap mempunyai kepentingan sebagai wakil dari anak yang dewasa atau anak yang berada di bawah perwaliannya atau yang berada di bawah pengampuannya. Yang terakhir, pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan ini dicontohkan direktur ya mewakili PT atau direktur utama mewakili PT, ketua ya, atau pejabat yang ditunjuk dalam anggaran dasar itu siapa yang akan mewakili badan hukum, misalkan yayasan atau koperasi. Bisa juga pegawai atau pejabat kantor yang ditunjuk oleh kepala kantornya, misalkan kepala BPN menunjuk kepala seksi sengketa untuk mewakili perkaranya di pengadilan. Nah, ini berkaitan dengan pihak-pihak di dalam perkara. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.